Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adri Ibn Rahmat dengan NIM C1C023020. Dan di video ini saya akan membawakan materi tentang konsep dasar akuntansi syariah. Jadi baik, tanpa berlama-lama saya langsung masuk pada materinya. Jadi, akuntansi bukan sekedar angka dan laporan laba rugi saja. Dalam perspektif Islam, akuntansi adalah instrumen pertanggungjawaban atau akuntability manusia pada haliknya. Munculnya akuntansi syariah didorong oleh kebutuhan umat Islam untuk menjalankan aktivitas ekonomi yang selaras dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, terutama dalam menghindari praktik riba, horor atau ketidakpastian, dan masyir atau judi. Secara etimologis, istilah akuntansi dalam bahasa Arab disebut sebagai muhasabah. Kata ini tidak hanya bermakna menghitung secara matematis, tetapi juga mengandung dimensi introspeksi atau evaluasi diri. Oleh karena itu, menurut Iwan Triyuwono pada tahun 2012, pengertian akuntansi syariah melampaui definisi teknis pengumpulan data. Ia adalah sebuah instrumen yang digunakan untuk menginternalisasi nilai-nilai ketuhanan ke dalam realitas ekonomi. Akuntansi syariah dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang berfungsi untuk mengidentifikasi dan melaporkan transaksi agar entitas dapat beroperasi sesuai dengan prinsip maqasid syariah atau tujuan-tujuan syariah. Berbeda dengan akuntansi konvensional yang berlandaskan pada paham kapitalisme dan utilitarianisme, di mana informasi disajikan terutama untuk memaksimalkan kemakmuran pemegang saham, akuntansi syariah memiliki cakupan yang lebih luas. Berdasarkan standar global dari AAOEI atau Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, akuntansi syariah bertujuan untuk menyediakan informasi yang memungkinkan para pemangku kepentingan atau stakeholder untuk memastikan bahwa entitas tersebut patuh pada prinsip syariah serta menjalankan tanggung jawab sosialnya. Di sini laporan keuangan berfungsi sebagai media pembuktian amanah, bukan sekadar alat untuk menarik investor. Akuntansi syariah ini bukan sekedar instrumen teknis untuk mencetak angka, melainkan sebuah manifestasi dari nilai-nilai spiritual yang diturunkan ke dalam praktik bisnis. Secara fundamental, Sofyan Syafri Harahap pada tahun 2011 mendefinisikan akuntansi syariah sebagai proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan yang bertujuan untuk menegakkan syariat Islam dan kegiatan ekonomi. Berbeda dengan sistem konvensional yang seringkali terjebak dalam pengejaran laba jangka pendek demi kepentingan pemilik modal atau shareholder primacy, akuntansi syariah berpijak pada pilar keadilan atau adalah, kebenaran, dan pertanggungjawaban atau maksuliyah. Dalam pandangan ini, akuntan bukan hanya bertanggung jawab pada atasan atau pemegang saham, tapi juga memiliki pertanggung jawab moral di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada hubungan syariah Islam dengan akuntansi. Hubungan antara syariah Islam dan akuntansi bersifat sangat organik dan memiliki akar teologis yang sangat kuat. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang merupakan ayat terpanjang dalam Al-Quran. Ayat ini secara eksplisit memerintahkan setiap mukmin untuk melakukan pencatatan secara jujur dan transparan atas transaksi non-tunai atau utang piutang. Secara filosofis, akuntansi dalam Islam disebut sebagai musahabah yang memiliki akar kata yang sama dengan hisab atau perhitungan amal. Oleh karena itu, kerangka akuntansi syariah dibangun di atas konsep tauhid, di mana manusia menyadari bahwa harta hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dikelola sesuai amanah untuk mencapai maqasid syariah, yaitu menjaga kemaslahatan umat dan perlindungan terhadap harta atau hizul ma'al. Selanjutnya ada perkembangan transaksi syariah. Perjalanan transaksi syariah dari masa ke masa menunjukkan evolusi yang sangat luar biasa, dimulai dari era klasik hingga sistem keuangan global saat ini. Pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, praktik akuntansi telah diterapkan secara fungsional melalui Baitul Ma'al untuk mencatat penerimaan negara seperti zakat dan kharaj. Setelah berabad-abad mengalami stagnasi, kebangkitan transaksi syariah modern muncul pada tahun 1970-an dengan berdirinya lembaga keuangan internasional seperti Islamic Development Bank. Di Indonesia sendiri, perkembangan ini terbagi dalam beberapa fase krusial, dimulai dari fase perintisan pada tahun 1991 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai pionir perbankan tanpa bunga di tengah keterbatasan regulasi saat itu. Memasuki era 2000-an, Indonesia mengalami lonjakan regulasi yang memperkuat fondasi transaksi syariah. Pengakuan terhadap dual banking system melalui UU nomor 10 tahun 1998 dan lahirnya UU nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah menjadi katalisator bagi bank-bank konvensional untuk membuka unit usaha syariah atau UUS.
Secara teknis, Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI mendukung penuh perkembangan ini dengan menerbitkan PSAK Syariah sebagai panduan pencatatan transaksi yang sesuai standar internasional namun tetap patuh pada syariah. Fase ini menandai pergeseran dari sekadar perbankan menuju diversifikasi instrumen yang lebih luas, termasuk pasar modal syariah, asuransi syariah atau takaful, dan penerbitan sukuk atau obligasi syariah, yang kini menjadi salah satu instrumen pembiayaan infrastruktur terbesar di Indonesia. Kini, perkembangan transaksi syariah di Indonesia telah mencapai titik konsolidasi strategis dengan terbentuknya Bank Syariah Indonesia atau BSI pada tahun 2021 melalui penggabungan 3 bank syariah milik negara. Langkah ini menciptakan entitas raksasa yang mampu bersaing di kancah global dan mendorong literasi keuangan syariah ke seluruh lapisan masyarakat. Di sisi lain, digitalisasi melalui fintech syariah dan ekosistem industri halal semakin memperluas jangkauan transaksi syariah melampaui sektor keuangan formal, sebagaimana dicatat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam laporan tahunannya. Ekonomi syariah kini bukan lagi sekadar alternatif bagi umat muslim, melainkan sistem yang inklusif dan kompetitif yang mampu menawarkan stabilitas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Jadi dapat disimpulkan, akuntansi syariah adalah jembatan yang menghubungkan aktivitas ekonomi manusia dengan prinsip ketuhanan. Ia bukan sekedar modifikasi dari akuntansi konvensional, melainkan sebuah sistem yang dibangun di atas fondasi kejujuran, keadilan, dan transparansi. Perkembangan transaksi syariah yang sangat pesat di era globalisasi menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Islam mampu beradaptasi dan memberikan solusi atas krisis moral yang sering terjadi dalam sistem ekonomi kapitalis. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.